Halo semuanya, selamat datang kembali di Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari salah satu point guard terhebat di NBA, Chris Paul. Baiklah, mari kita langsung mulai. Christopher Emmanuel Paul, atau yang biasa lebih akrab disapa Chris Paul, lahir di North Carolina, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Mei 1985. Berbeda dengan kebanyakan pemain bintang NBA lain yang pernah dibahas di channel ini, Paul berasal dari keluarga yang baik. Ia memiliki keluarga yang lengkap dan bagus. Ayah ibunya masih bersama. Ia punya kakak yang selalu menolongnya, dan ia juga punya seorang kakek yang selalu membimbingnya. Ya, Chris Paul berasal dari keluarga yang sangat-sangat baik. Sedari kecil, Paul sudah cinta dengan olahraga. Saat masih kecil dulu, Paul hobi bermain football. Meski badannya tergolong kecil, tetapi Paul memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, yang mana sangat menolongnya saat bermain sebagai quarterback. Saat SMA, Paul bersekolah di SMA Westford, yaitu sebuah sekolah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Paul belumlah setinggi sekarang saat ia baru masuk SMA dulu. Ia saat itu hanya setinggi kurang lebih 172 cm. Itu termasuk pendek untuk ukuran pebasket SMA di Amerika. Akhirnya, karena memiliki skill yang kurang bagus, serta masih memiliki badan yang kecil, di 2 tahun pertamanya, Paul pun belum bisa masuk ke tim inti utama SMA-nya. Paul baru bisa masuk ke tim inti di tahun ketiganya. Saat itu, Paul mengalami pertambahan tinggi badan yang signifikan. Ia juga saat itu telah mengalami banyak perkembangan, membuatnya terpilih menjadi garda utama di sekolahnya. Pokoknya, musim juniornya di SMA ini merupakan musim yang indah bagi Paul. Ia saat itu berhasil masuk ke tim utama, dan ia juga berhasil menolong timnya meraih rekor kemenangan yang bagus. Di musim seniornya, Paul tampil makin menjadi-jadi. Di musim SMA terakhirnya ini, Paul benar-benar tampil bagaikan jagoan. Ia saat itu bisa melakukan berbagai hal. Ia bisa mengendalikan bola dengan baik, shooting, ngedang, mengirim assist, melakukan defense. Ya, Paul benar-benar bisa melakukan segalanya di musim terakhirnya ini. Saking hebatnya, Paul saat itu sampai-sampai ditawari beasiswa basket oleh berbagai kampus terkemuka di Amerika. Dari sekian banyak kampus yang menawarinya, Paul pun akhirnya memilih untuk bermain di Wake Forest, yaitu kampus yang pernah dihuni oleh pemain legendaris Spurs, Tim Duncan. Tak lama setelah memutuskan untuk bergabung dengan Wake Forest, berita duka pun datang untuk Paul. Saat itu, kakek Chris Paul meninggal usai dianiaya oleh sekelompok geng. Kepergian sang kakek benar-benar membuat Chris Paul terpukul. Sang kakek merupakan seorang tokoh penting bagi Paul. Bagi Paul, kakeknya merupakan seorang teman terbaik yang ia miliki. Untuk menghormati kepergian kakeknya, Paul pun mencetak poin dengan jumlah yang sama dengan umur kakeknya. Kakek dari Paul saat itu meninggal di usia 61 tahun. Dan pada suatu pertandingan di SMA-nya, Paul mencetak 61 poin. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan terbaiknya Paul di SMA. Tidak hanya berhasil mencetak banyak poin, tetapi Paul juga berhasil membuat kakeknya bangga. Paul mengakhiri musim SMA terakhirnya dengan catatan 30,8 poin, 5 rebounds, 8 assist, dan 6 steals per game. Ia saat itu mendapat berbagai penghargaan, mulai dari All-USA High School Second Team, pebasket SMA terbaik di North Carolina, dan North Carolina Mr. Basketball. Usai lulus dari SMA, pada tahun 2003, Paul pun bergabung dengan Wake Forest University. Paul langsung menjadi bintang di kampusnya. Meski masih berstatus sebagai anak baru, tapi Paul sukses membuat terpukau pelatih serta fansnya. Di musim 2003-2004 tersebut, Paul dan rekannya, Justin Gray, berhasil membuat perubahan besar pada Wake Forest. Mereka berdua merupakan duo hebat di Wake Forest. Paul berperan sebagai pengirim assist, sementara Gray berperan sebagai penembak jitu. Tidak hanya tampil bagus di musim reguler, Paul juga tampil bagus di turnamen NCAA. Di 2 game pertama di sana, Paul berhasil memimpin timnya keluar sebagai pemenang. Paul saat itu mencetak 22 poin di game pertama dan 29 poin di game kedua. Sayangnya, di game ketiga, Paul tampil dengan buruk. Tembakannya tidak masuk-masuk di game tersebut, membuat produktivitasnya dalam poin menurun drastis. Akhirnya, Paul dan kampusnya pun tersingkir dari turnamen NCAA. Mereka mendapat hasil buruk tersebut usai kalah dari Saint Joseph dengan skor 84-80.
Usai menyelesaikan musim pertamanya dengan baik, Paul pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 2004-2005. Paul tampil semakin bagus di musim keduanya ini. Produktivitasnya meningkat, terutama dalam hal poin, rebound, dan assist. Oh iya, ngomong-ngomong, di musim keduanya ini, Paul sempat terlibat dengan masalah. Pada suatu pertandingan, Paul tertangkap kamera dengan sengaja menonjok selangkangan dari Julius Hartz. Akibat insiden ini, Paul pun saat itu mendapat cacian dari pendukung tim lawan. Ia juga saat itu mendapat hukuman larangan bermain selama 1 pertandingan. Usai selesai menjalani hukumannya, Paul pun lanjut bermain di turnamen NCAA. Turnamen tahun 2005 ini rupanya berjalan dengan lebih buruk dibanding tahun 2004. Di turnamen NCAA keduanya ini, Paul hanya bisa menolong timnya meraih 1 kemenangan, membuat mereka harus tersingkir lagi dari turnamen NCAA. Musim 2004-2005 pun menjadi musim terakhir Paul di level basket kuliahan. Pada tahun 2005, ia memutuskan untuk mengikuti draft NBA. Nama Paul sudah sangat terkenal saat itu. Para pengamat NBA juga saat itu sudah memprediksi bahwa Paul akan terpilih di 10 besar angkatan tersebut. Prediksi tersebut rupanya benar. Di draft tahun 2005, New Orleans Hornets memilih Paul di urutan keempat. Musim 2005-2006 pun menjadi musim pertama Paul di NBA. Paul langsung tampil gemilang di musim pertamanya ini. Saat itu, ia sukses menjalankan tugasnya sebagai seorang jenderal lapangan. Tidak hanya jago dalam mengatur permainan, Paul juga jago dalam mencetak poin. Meski berbadan pendek, tapi ia mampu melakukan penetrasi serta membuat tembakan di tengah keramaian. Paul sendiri bermain pada 78 pertandingan di musim pertamanya ini. Ia saat itu mencatatkan rata-rata 16,1 points, 5,1 rebounds, 7,8 assist, dan 2,2 steals per game. Dengan statistik yang sedemikian bagusnya, Paul pun saat itu dinobatkan sebagai rookie terbaik NBA tahun 2006. Usai menyelesaikan musim pertamanya dengan sangat baik, Paul pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 2006-2007. Paul tetap bermain bagus di musim keduanya ini. Ia bahkan mengalami peningkatan di berbagai kategori statistik. Sayangnya, Paul sempat mengalami cedera di musim tersebut, sehingga ia pun terpaksa harus absen pada 18 pertandingan. Absennya Paul rupanya sangat terasa untuk Hornets. Tanpa kehadiran Paul, Hornets jadi kesulitan mencuri kemenangan. Mereka pun akhirnya saat itu hanya bisa meraup 39 kemenangan, membuat mereka tidak lolos ke babak playoff. Bosan tidak pernah masuk playoff, di musim berikutnya, Paul tampil semakin serius. Keseriusannya ini berbuah dengan baik. Di musim 2007-2008 ini, Paul tampil dengan sangat-sangat bagus. Ia saat itu berhasil meningkatkan produktivitasnya dalam poin. Ia juga berhasil menjadi pemimpin di NBA dalam urusan assist per game dan steals per game. Karena penampilannya yang bagus tersebut, Paul pun saat itu sukses membawa Hornets meraih 56 kemenangan, membuat mereka lolos ke babak playoff. Playoff pun dimulai. Di ronde pertama, Paul dan timnya dihadapkan dengan timnya Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks. Chris Paul tampil amat bagus di playoff pertamanya ini. Saat itu, ia berhasil mengobrak-abrik pertahanan Mavs lewat kegesitan dan kelincahannya. Game terbaiknya Paul di seri melawan Mavs tersebut adalah pada game kedua. Saat itu, Paul yang bermain selama 38 menit tampil sangat garang dengan torehan 32 poin, 5 rebound, dan 17 assist. Oh iya, 17 assist tersebut pun sampai detik ini masih menjadi pencapaian tertingginya Paul di playoff NBA. Paul dan timnya saat itu berhasil menyingkirkan Dallas dengan mudah. Mereka saat itu sukses membantai Dallas dengan skor telak 4-1. Usai selesai mengalahkan Dallas, di ronde kedua, Paul dan timnya pun dihadapkan dengan salah satu tim terkuat saat itu, San Antonio Spurs. Paul tetap tampil dengan bagus di ronde kedua ini. Sama seperti sebelumnya, Paul lagi-lagi sukses membantu timnya dalam urusan poin dan assist. Sayangnya, meski telah tampil dengan bagus, rupanya hal tersebut belum cukup untuk membawa Hornets menang. Paul dan timnya saat itu kalah dari Spurs dengan skor tipis 4-3. Paul tampil dengan bagus di musim 2008-2009. Di musim tersebut, Paul berhasil meningkatkan berbagai rataannya. Ia juga saat itu lagi-lagi berhasil menjadi pemimpin di NBA dalam kategori assist dan steals. Tidak hanya punya performa individu yang bagus, Paul juga berhasil mengangkat timnya di musim reguler.
Di musim 2008-2009 ini, Paul berhasil memimpin Hornets meraih 49 kemenangan, membuat mereka kembali lolos ke playoff. Sayangnya, Paul dan timnya tampil amat buruk di playoff. Mereka benar-benar tampil bagai tim yang berbeda di playoff, membuat mereka selalu terbantai. Pertandingan terburuknya Paul di playoff 2009 ini adalah pada saat game keempat. Saat itu, Paul yang bermain selama 36 menit hanya bisa mencetak 4 poin dan 6 assist. Yang lebih buruknya lagi, timnya saat itu terbantai dengan skor yang amat telak, 121-63. Akhirnya, Hornets pun saat itu harus tersingkir dari playoff. Mereka saat itu tersingkir usai kalah memalukan dari Denver dengan skor 4-1. Musim 2009-2010 rupanya berjalan dengan lebih buruk dibanding musim sebelumnya. Pada musim tersebut, pelatih favorit Paul dipecat dari Hornets. Paul sendiri sangat marah kepada pimpinan Hornets saat itu, karena pelatih favoritnya tersebut tiba-tiba dipecat tanpa sepengetahuannya. Selain harus kehilangan pelatih favoritnya, di musim kelimanya ini, Paul juga mengalami banyak cedera, sehingga ia pun harus absen pada lebih dari 30 pertandingan. Akhirnya, musim 2009-2010 bukanlah musim yang indah bagi Paul. Ia harus kehilangan pelatih, mengalami cedera, serta gagal masuk ke babak playoff. Musim 2010-2011 menjadi musim terakhir Paul dengan Hornets. Di akhir musim tersebut, Paul berkata bahwa ia sudah tidak betah lagi di Hornets dan memaksa manajemen Hornets untuk men-trade-nya. Saat itu, rencana trade pun sudah dibuat, yang mana saat itu melibatkan 3 tim, yaitu Lakers, Rockets, dan Hornets. Jadi, intinya, saat itu sudah terdapat rencana bahwa Chris Paul akan di-trade ke Lakers, yang mana akan membuat Lakers menjadi tim yang amat-amat kuat. Mendengar trade ini, Komisioner NBA, David Stern, yang saat itu merupakan pemilik dari Hornets, menyatakan tidak setuju dengan trade ini. Ia mengatakan bahwa trade ini akan membuat persaingan di NBA menjadi tidak adil. Akhirnya, Chris Paul pun gagal ke Lakers. Sebagai gantinya, Paul dikirim ke tim asal Los Angeles yang lain, yaitu Los Angeles Clippers. Kedatangan Paul rupanya sangat bermanfaat bagi Clippers. Dengan skill scoring dan playmaking-nya, Paul berhasil mengangkat Clippers menjadi salah satu tim yang paling menyenangkan untuk ditonton. Ia berhasil melakukan berbagai lob pass keren, yang mana diakhiri dengan dunk oleh Blake Griffin dan DeAndre Jordan. Selain sukses menghibur para penonton, di musim tersebut, Paul juga berhasil menolong Clippers meraih banyak kemenangan. Clippers sukses meraih 40 kemenangan di musim tersebut, membuat mereka berada di posisi kelima wilayah barat dan lolos ke playoff NBA. Paul tampil menawan di playoff 2012 ini. Ia beberapa kali sukses mencetak double-double lewat torehan poin dan asisnya. Sayangnya, Paul dan timnya tidak bisa melangkah terlalu jauh saat itu. Mereka saat itu harus tersingkir di ronde kedua, usai kalah dari Spurs dengan skor telak 4-0. Usai kalah dari Spurs, Paul pun lanjut bermain di musim ke-8-nya, yaitu musim 2012-13. Seperti biasanya, Paul tampil mengesankan di musim tersebut. Ia juga lagi-lagi terpilih sebagai All-Star. Ini merupakan yang ke-6 kalinya secara berturut-turut. Paul tampil amat bagus di pertandingan All-Star tersebut. Ia saat itu sukses mencetak 20 poin dan 15 assist. Dengan penampilan sebagus itu, Paul pun saat itu dinobatkan sebagai MVP dari All-Star Game 2013. Di musim 2012-13 ini, Paul juga lagi-lagi berhasil membawa timnya lolos ke babak playoff. Tapi sayang, perjalanan mereka tidak berlangsung lama di sana. Mereka harus tersingkir di ronde pertama, usai kalah dari Memphis Grizzlies. Setelah musim 2012-13 tersebut, Paul masih bermain 5 musim lagi bersama Clippers. Selama 5 musim tersebut, Paul selalu sukses membawa Clippers melaju ke babak playoff. Sayangnya, Paul dan timnya tidak pernah bisa melangkah jauh di playoff. Mereka pasti selalu tersingkir, entah itu di ronde pertama atau ronde kedua. Pencapaian tertingginya Paul dan rekan-rekan di playoff adalah pada tahun 2015, di mana saat itu mereka kalah tipis 4-3 di ronde 2 dari Houston Rockets. Paul total bermain pada 409 pertandingan dengan LA Clippers, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 18,8 points, 4,2 rebounds, 9,8 assist, dan 2,2 steals per game. Usai selesai bermain dengan Clippers, pada bulan Juni 2017, Paul pun bergabung dengan tim lain, yaitu Houston Rockets. Kedatangan Paul di Rockets rupanya langsung terasa bagi para fans.
Di Rockets, Paul berhasil berduet dengan baik dengan James Harden. Ia mampu mengatur serangan dengan baik, sambil beberapa kali mencetak poin dengan segudang jurus yang ia miliki. Memasuki babak playoff, Paul tampil dengan semakin percaya diri. Di 2 ronde pertama, Paul dan timnya berhasil membantai 2 tim yang mereka temui. Pertandingan terbaiknya Paul pada 2 ronde pertama ini adalah pada tanggal 8 Mei 2018, tepatnya saat game kelima melawan Utah Jazz. Saat itu, Paul yang bermain selama 37 menit, berhasil mencetak pencapaian poin playoff tertingginya dengan 41 poin. Tidak hanya berhasil mencetak lebih dari 40 poin, Paul juga saat itu mencetak 7 rebound dan 10 assist, membuatnya hampir mendapat triple-double. Usai melewati 2 ronde pertama dengan baik, Paul dan Rockets pun melaju ke final wilayah barat. Paul tampil perkasa di final wilayah barat ini. Meski ini merupakan final barat pertamanya, tapi Paul tidak gugup dan tetap tampil seperti biasanya. Sayangnya, sebuah musibah datang untuk Paul. Di game kelima, Paul mengalami cedera pada kaki kanannya, membuatnya harus keluar dari pertandingan dan tidak bisa bermain di game-game selanjutnya. Akhirnya, Rockets pun harus kalah di final barat tersebut. Jika seandainya Paul tidak cedera di serial tersebut, mungkin saja mereka dapat mengalahkan Warriors dan melaju ke final NBA. Musim 2018-19 menjadi musim terburuknya Paul bersama Rockets. Di musim tersebut, Paul mulai mengalami banyak penurunan. Points per gamenya menurun drastis, dari yang semula sebesar 18 points di musim 2017-18, menjadi hanya sebesar 15 points di musim 2018-19. Paul juga memiliki field goal percentage yang buruk di musim tersebut. Ia hanya mampu mencatatkan 41% field goals. Itu merupakan yang terburuk di sepanjang karirnya. Meski performanya sudah mulai menurun, tapi hal tersebut rupanya tetap tidak berpengaruh besar terhadap performa Rockets. Rockets saat itu sukses meraup 53 kemenangan, membuat mereka lagi-lagi lolos ke babak playoff. Di playoff, Paul dan kawan-kawan dipertemukan dengan tim dari Utah Jazz. Utah merupakan lawan yang enteng bagi Rockets. Pada ronde pertama tersebut, Rockets berhasil menyingkirkan Utah dengan skor telak 4-1. Ujian sebenarnya baru datang di ronde kedua. Di ronde kedua, mereka dipertemukan dengan tim yang musim lalu menyingkirkan mereka, Golden State Warriors. Sayangnya, Paul tampil agak buruk di ronde kedua. Ia punya beberapa pertandingan di mana ia memiliki persentase yang buruk, membuat Rockets kesulitan mencetak kemenangan. Akhirnya, Paul dan kawan-kawan pun lagi-lagi tersingkir dari playoff. Mereka mendapat hasil buruk ini usai dikalahkan Warriors dengan skor 4-2. Pada Juli 2019, berita mengejutkan pun datang untuk fans NBA. Saat itu, Chris Paul di-trade dengan Russell Westbrook ke tim asuhan Billy Donovan, OKC. Awalnya, orang-orang berpikir bahwa Paul tidak bisa berbuat banyak kepada OKC, tapi nyatanya, dugaan orang-orang salah. Paul tampil sangat bagus di OKC. Dengan skill serta kemampuan memimpinnya yang hebat, Paul mampu mengubah OKC menjadi tim solid yang siap merebut gelar juara. Penampilan terbaiknya Paul di musim tersebut adalah pada tanggal 16 Desember 2019, tepatnya saat OKC berhadapan dengan Chicago Bulls. Saat itu, Paul yang bermain selama 36 menit, nyaris mencetak triple-double dengan torehan 30 poin, 10 rebound, dan 8 assist. Paul dan kawan-kawan saat itu berhasil membawa Thunder mengangkut 44 kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. Di playoff, Paul langsung dihadapkan dengan mantan timnya, Houston Rockets. Serial melawan Rockets ini rupanya berjalan dengan amat ketat. Dipimpin oleh Chris Paul, OKC yang merupakan hanya tim yang biasa-biasa saja berhasil membuat repot super tim sekelas Rockets. Sayangnya, meski telah berjuang dengan sekuat tenaga, tapi OKC tetap kalah dari Rockets. Mereka saat itu kalah usai Rockets memenangkan game ke-7 dengan skor tipis 104-102. Pada bulan November 2020, berita mengejutkan lagi-lagi datang untuk fans NBA. Saat itu, OKC yang sedang ingin membangun ulang tim mereka mengumumkan bahwa mereka men-trade Chris Paul ke Phoenix Suns. Banyak fans yang bersedih dengan kepergian Paul ini. Para fans menganggap bahwa Paul merupakan pemain yang amat cocok di Thunder. Tapi sayangnya, manajemen OKC mempunyai pendapat lain tentang itu. Saat ini, Paul bermain untuk Phoenix Suns. Ia nantinya akan berperan sebagai mentor serta garda utama dari Phoenix. Di sana,
ia diharapkan mampu mengangkat permainan dari pemain-pemain muda Phoenix, khususnya Devin Booker. Target Paul di musim selanjutnya pastilah bisa lolos ke playoff. Dan kita lihat saja, apakah ia bisa mencapai ini di musim mendatang. Baiklah, itulah tadi biografi dari Chris Paul, seorang garda hebat NBA yang punya kemampuan offense luar biasa. Umurnya kini sudah semakin menua, dan mari kita doakan supaya ia suatu saat bisa mendapat cincin juara. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.